Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwanto ya. Saat ini saya selaku PLT Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Apa kabar calon siswa-siswi baru SMK 21 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, di mana saat ini kita masih dalam masa pandemi virus COVID-19. Tetap semangat dan selalu belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran ke depannya. Pada pertemuan pada hari ini ada beberapa materi yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tentang kurikulum SMK 21. Yang kedua adalah tentang struktur organisasi SMK 21. Dan yang ketiga adalah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Baik, akan Bapak mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang kurikulum SMK Hang Tuah 1. Ya, apakah sudah terlihat semuanya? Kalau sudah, bisa Bapak mulai. Kurikulum SMK Hang Tuah 1 Jakarta, tahun pelajaran 2021-2022. Sistematikanya terdiri dari satu pengantar, kedua kompetensi, ketiga materi, keempat pembelajaran, dan kelima adalah penilaian. Yang pertama adalah pengantar. Peraturan perundangan yang berlaku tentang kurikulum 2013, yaitu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sasaran penerapan kurikulum 2013 secara nasional. Yang pertama, mengembangkan kurikulum nasional sebagai acuan minimal di semua sekolah di Indonesia yang terintegrasi dalam kurikulum setiap sekolah. Yang kedua, memberikan ruang bagi pengembangan ragam kurikulum daerah berbasis keunggulan lokal. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sekolah, termasuk guru, dalam menerapkan kurikulum nasional. Dalam tahap selanjutnya, secara mandiri, mengembangkan kurikulum sekolah sesuai konteks kebutuhannya. Yang keempat, mendorong pengayaan materi dan alat ajar pendukung kurikulum yang bermutu dan beragam. Kelima, menumbuhkan siswa sebagai warga negara Indonesia serta bagian dari masyarakat dunia yang berkarakter dan bertakwa melalui kurikulum nasional yang utuh. Kedua adalah kompetensi. Kompetensi keahlian. Kita, SMK Hang Tuah 1 Jakarta, memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga, bisnis daring dan pemasaran. Dan yang keempat adalah multimedia. Kriteria peminatan dan penjurusan pada kelas 10
berdasarkan SK Dirjen Mendikdasmen nomor 12 garis miring C garis miring Kep garis miring TU garis miring 2008. Pertama adalah berdasar hasil tes tertulis. Yang kedua adalah berdasar penelusuran minat dan bakat. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil tes wawancara. Yang keempat adalah berdasar daya tampung siswa baru. Dimensi yang dikembangkan di setiap kompetensi keahlian ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sikap, yang kedua adalah dimensi pengetahuan, yang ketiga adalah dimensi keterampilan. Ketiga adalah materi. Materi atau mata pelajaran SMK kelas 1 sampai dengan kelas 12. Untuk kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah PPKN, yang ketiga adalah bahasa Indonesia, yang keempat adalah sejarah Indonesia, yang kelima adalah matematika, yang keenam adalah bahasa Inggris. Untuk kelompok B, seni dan budaya, dan PJOK. Bidang keahlian C1, bisnis dan manajemen, terdiri dari ekonomi dan bisnis, administrasi umum, dan simulasi digital. Sedangkan untuk bidang keahlian C1 multimedia terdiri dari fisika, kimia, dan simulasi digital. Sedangkan untuk C2 dan C3 akuntansi dan keuangan lembaga, dasar program keahlian C2, 1 adalah akuntansi dasar, 2 aplikasi pengolah angka, ketiga etika profesi, dan keempat adalah perbankan dasar. Sedangkan untuk keahlian atau C3-nya, pertama adalah administrasi pajak, kedua akuntansi keuangan, ketiga komputer akuntansi, keempat praktikum akuntansi lembaga, kelima praktikum akuntansi jasa, dagang dan manufaktur, yang keenam adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Sedangkan untuk C2 dan C3, bisnis daring dan pemasaran, untuk dasar program keahlian C2 terdiri dari marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Sedangkan kompetensi keahlian C3-nya terdiri dari penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, produk kreatif, dan kewirausahaan. Berikutnya, C3, C2, dan C3 otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dasar program keahlian C2 terdiri dari teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Sementara untuk kompetensi keahlian C3-nya terdiri dari tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas dan keprotokolan, praktikum akuntansi jasa, dagang dan manufaktur, produk kreatif, dan kewirausahaan. Dan terakhir, C2 dan C3 multimedia. Untuk dasar program keahlian C2 terdiri dari sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Sementara untuk kompetensi keahlian C3 terdiri dari desain grafis percetakan, teknik pengolahan audio video, teknik animasi 2D dan 3D, desain media interaktif, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Muatan lokal di SMK Tua 1. Berdasarkan keunggulan budaya lokal setempat, yaitu adalah mata pelajaran kebaharian. 4. Pembelajaran. Pembelajaran terdiri dari 4
kompetensi, ada intrakurikuler dan kokurikuler, ada ekstrakurikuler, ada non-kurikuler atau keteladanan dan pembiasaan. Prinsip pembelajaran di SMK Tua 1 diawali dengan rumah sekolah masyarakat, ya. Kemitraan guru siswa, optimalisasi TIK, penghargaan terhadap siswa, hard skill dan soft skill, pemberdayaan pembudayaan, dan keteladanan kemauan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran di SMK Tua 1 dikembangkan: 1. Karakteristik pembelajaran meliputi pembelajaran langsung atau direct teaching, pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, mengembangkan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Yang kedua adalah karakteristik kompetensi dasar, meliputi kompetensi abad 21, kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Waktu pembelajaran di SMK Tua 1 meliputi intrakurikuler, terdiri dari atau dilakukan dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 6.30 sampai 15. Dalam satu pekan ada 47 sampai 49 jam. Setiap jam pelajaran 45 menit. Waktu istirahat ada 2 kali, yaitu di jam 10 dan jam atau pukul 12.00. Berikutnya adalah ekstrakurikuler dan kokurikuler. Dilakukan di hari Sabtu atau setelah proses pembelajaran di kelas selesai. 5. Penilaian. Implikasi revisi kurikulum terhadap penilaian hasil belajar. Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Nilai sikap spiritual dan sikap sosial diperoleh berdasarkan hasil pembelajaran langsung atau direct teaching, mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, dan mata pelajaran PPKN. Hasil pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching dari semua mata pelajaran. Dan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial diberikan dalam bentuk deskriptif. Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian menggunakan skala 0 sampai 100 dan kriteria ketuntasan minimum atau KKM ditetapkan oleh sekolah dengan skala 100. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Fungsi formatif dan submatif. Terdiri dari 1. Untuk memantau kemajuan belajar, untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan ketiga adalah memantau hasil belajar. Tujuannya adalah untuk 1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, yang kedua adalah menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, yang ketiga menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan yang keempat memperbaiki proses pembelajaran. Kenaikan kelas. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, meliputi 1. Jumlah alfa tidak melebihi 10% dari hari belajar efektif. Jumlah hari belajar efektif 2021-2022 adalah kurang lebih sebanyak 96 hari. Jadi alfa tidak boleh lebih dari 10 kali. Yang kedua, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan belum tuntas dan atau sikap belum baik. Yang ketiga, pada kurikulum 2013, sebuah mata pelajaran dinyatakan tuntas jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap
tuntas. Tahapan penilaian sikap terdiri dari observasi harian, jurnal harian, rekap jurnal semester, rapat dewan guru, rapor deskripsi sikap KL1 dan KL2. Skema penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terdiri dari tes tertulis, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isyarat melengkapi, dan uraian. Berikutnya adalah tes lisan, terdiri dari kuis dan tanya jawab. Ketiga adalah penugasan, terdiri dari tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok, di satuan pendidikan dan atau di luar sekolah. Yang keempat adalah teknik lain, misalnya portofolio dan observasi. Untuk skema penilaian keterampilan, terdiri dari unjuk kerja atau kinerja praktik, yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Yang kedua adalah proyek, yaitu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Yang keempat adalah produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni. Dan yang kelima adalah teknik lain, misalnya adalah tertulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang struktur organisasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Struktur organisasi SMK Hang Tuah 1 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kita adalah di bawah naungan Yayasan Hang Tuah Pengurus Pusat. Berikutnya adalah Yayasan Hang Tuah Cabang Jakarta. Berikutnya adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di bawahnya adalah Sudin Dinas Pendidikan Jakarta Utara Wilayah 2. Berikutnya, Kepala SMK Hang Tuah 1. Di bawahnya ada bendahara dan staf, unit produksi dan business center. Dan untuk koordinasi ada komite sekolah. Di bawah kepala SMK Hang Tuah 1 dibantu oleh 4 wakil kepala bidang. Yang pertama adalah wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan keempat adalah wakil kepala bidang hubungan dunia usaha dan industri. Lanjutkan. Untuk wakil kepala bidang siswaan membawai staf bidang siswaan dan pembina OSIS, BPBK, pembina dan pelatih eskul, kelompok kerja adiwiyata, dan petugas penyiapan upacara dan apel. Sementara untuk wakil kepala bidang sarana prasarana membawai 1 tata usaha bagian sarana prasarana, perpustakaan, dan security dan caraka. Untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum membawai staf Hubin dan BK. Kepala program keahlian, pelaburan dan maintenance, serta guru piket.
Sedangkan untuk wakil kepala sekolah bidang Hubin dan Dudi membawai staf Hubin dan BKK, Tausa dan Caraka. Kemudian untuk garis lurusnya, dari kepala sekolah ada wali kelas, ada guru, dan ada siswa. Nah, demikian struktur organisasi SMK Angkatan 1 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian materi struktur organisasi, dan akan saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba yang sering disebut dengan P4GN. Baik, langsung saja ke materi berikutnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak, mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini dikala membesarkan anak mereka. Anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif, yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkahlian, minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan atau pembakaran, seks bebas, bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk itu, agar kita terhindar dari narkoba, nanti akan kita lihat tayangan yang berikut ini. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ibu jatuh. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Udah begitu. Sebentar ya, Mas. Aduh. Kemana sih anak?
Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Weh, ini CS kita lagi terus. Ini dong ngobrol sama kita ya enggak? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang kos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei, lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk. Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya. Senja itu dijual Mbak? Oh iya Bu dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus boleh dicoba Coba kok Bu atas ya. ya. Berapa harganya Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Sadar nggak? Bu, Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk.
Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut apa kata yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya. Anda adalah harapan. Ya, demikian video yang dapat kita saksikan. Mudah-mudahan apa yang yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa terbebas dari penyalahgunaan narkoba, sehingga kita bisa hidup sehat, hidup normal, dan kita bisa mencapai apa tujuan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi